Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai soal-soal latihan UTBK SNBT tahun 2023. Dan soal ini sumbernya dari SNPMB VP3 dan juga dari soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video-video terbaru lainnya. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan update-nya ya. Nah, oke, langsung saja di sini kita bakal bahas untuk soal-soalnya. Yang pertama ada soal PK. Nah, ini dari SNPMB BP3 ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah titik. A kurang dari 1, B 6A kurang dari 1, C A lebih dari 1, D 3A lebih dari 1, dan E 3A lebih dari 2. Nah, oke guys, kita langsung bahas aja di soal nomor pertama ini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus mencari nilai A. Ya, A itu memenuhi pertidaksamaan yang mana di antara A, B, C, dan D, dan E. Nah, di sini itu untuk mencari nilai A kita perlu perhatikan ini ya. A tidak sama dengan 0 dan ini memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, ketika dia itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka nilai D, sini aku tulis ya, nilai D-nya itu lebih dari 0, gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini agak jelek ya guys ya, nanti udah ada penjelasannya. Nah, ketika D-nya lebih dari 0, maka seperti ini ya. B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Karena D itu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu yang mana? B-nya itu yang ini ya, yang 2. Terus A-nya itu yang A ini. Terus C-nya itu yang 1 ini. Kayak gitu ya. Jadi gini, biar lebih gampang aja, aku ganti pakai yang ini. Pen ya. Ini A. Nah, ini A. Terus ini B. Dan C-nya itu yang ini. Gitu. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. B-nya itu 2, berarti 2 kuadrat min 4 sama ya, 4. A, berarti A-nya itu tetap A, terus C-nya itu 1. Berarti 2 kuadrat min 4 kali A kali 1 lebih dari 0. Sehingga 2 kuadrat 4 min 4 kali A kali 1 sama dengan 4A lebih dari 0. Terus kita pindah ruas aja yang ini ke sini gitu ya. Jadi 4 kurang dari lebih dari 4A. Terus kemudian yang ini pindah ruas ke sini guys. Jadi 4/4 lebih dari A. Atau ketika dibagi hasilnya 1 lebih dari A. Atau ketika dibalik nih ya, ketika dibalik itu A kurang dari 1. Ini sama aja ya guys ya. 1 lebih dari A atau A kurang dari 1 ini sama aja, tinggal dibalik ke penulisannya kayak gitu aja. Nah, jadi udah cukup gampang ya guys ya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu A kurang dari 1, yang ini. Nah, kayak gini ya, yang ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini masih sama seperti soal yang tadi, yaitu kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, ini persamaannya ini. Terus pernyataan yang benar adalah A, kurva terbuka ke atas, B, kurva terbuka ke bawah, C, kurva memotong sumbu Y positif, D, kurva memotong sumbu Y negatif, dan E, titik puncak kurva berada di kuadran 1. Nah, kita bisa ini ya, kita bisa kelompokin. Kalau untuk opsi yang A dan B ini, dia memperhatikan dari nilai A-nya. Ya, kalau opsi yang C dan D ini, D itu bisa diperhatikan dari nilai C. Nah, kita tadi udah belajar ya, kalau nilai A itu ini, yang paling depan. Kalau nilai B itu yang di tengah ini, yaitu 2. Kalau nilai C itu adalah angka 1 ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, tadi itu nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu adalah kurang dari 1 ya. A-nya kurang dari 1 dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah 2 ini gitu ya. A itu kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kita berpatokan ini aja gitu ya untuk menentukan apakah dia kurva terbuka ke atas atau kurva terbuka ke bawah.
Nah, kalau di sini kita lihat ya, kalau yang opsi A sama B ini adalah sebagai berikut. Untuk kurva terbuka ke atas itu ketika nilai A-nya lebih dari 0 ya. Ini aku ubah dulu guys, warnanya biar berbeda ya, pakai biru aja. Nah, untuk A lebih dari 0 ini dia akan menjadikan kurvanya itu terbuka ke atas gitu ya. Contohnya kayak gini, misal contoh aja. Kurva terbuka ke atas itu contohnya kayak gini guys. Nah, kayak gini untuk kurva terbuka ke atas. Nah, terus kemudian untuk yang kurva terbuka ke bawah itu ketika A kurang dari 0. Nah, A kurang dari 0 ini gambarnya di sini ya. Nah, berarti kebalikannya guys, terbuka ke mana? Ke bawah ya, berarti kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Mohon maaf kalau gambarnya jelek ya guys ya. Nah, jadi kayak gini guys, terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Nah, terus kemudian ketika dia dikatakan memotong sumbu Y positif, maka nilai C-nya itu lebih dari 0 dan kurva memotong sumbu Y negatif ketika nilai C-nya itu lebih dari kurang dari 0. Nah, jadi memotong sumbu Y positif. Nah, berarti kayak gini ya contohnya nih. Semoga aja tidak ini ya, tabrak-tabrakan. Ini ya, untuk C lebih dari 0 memotong sumbu Y positif. Nah, memotong sumbu Y positif ini contoh aja kayak gini. Nah, dia memotong sumbu Y positif. Nah, ini ya, titik potongnya itu di sini. Nah, terus kemudian untuk yang ini itu gambarnya kayak gini. Ini bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, sama aja ya. Memotong sumbu Y negatif, berarti dia kayak gini. Nah, berarti dia memotongnya di sini kayak gitu. Atau kayak gini sama aja guys. Ini dia berarti nilai C-nya itu kurang dari 0. Sedangkan ini nilai C-nya lebih dari 0. Ini sama aja ya. Karena dia memotong sumbu Y negatif, kalau ini sumbu Y positif. Atau kayak gini juga sama aja, gitu ya, bisa dibolak-balik. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya, yang lebih tepat gitu ya. Itu yang jawaban yang mana. Nah, kalau kita lihat nih untuk A kurang dari 1, ini kan telah kita cari jawabannya itu A kurang dari 1. Terus A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di opsi yang pertama, A lebih dari 0. Nah, A lebih dari 0 ini termasuk A kurang dari 1, guys. Nah, karena A kurang dari 1 itu kan bisa 0,1, 0,2, 0,3. Yang penting nggak sampai angka 1. Bisa sampai 0,99 gitu ya. Nah, jadi dia terpenuhi nih, guys. Yang di pilihan pertama. Dia terpenuhi. Nah, terus kemudian kurva terbuka ke bawah itu A kurang dari 0. Nah, A kurang dari 0 ini juga memenuhi A kurang dari 1. Karena A kurang dari 1 itu kan bisa min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, jadi untuk yang opsi B ini terpenuhi juga, guys. Nah, jadi apakah jawabannya A dan B? Nah, belum tentu, guys, gitu ya. Karena di sini kan A-nya itu nggak ada nilainya. Jadi kita belum tahu yang paling benar itu yang mana, kayak gitu ya. Jadi kita lewatin yang opsi A sama B. Kita cari dulu yang jawabannya paling tepat dan paling eksak gitu ya, paling tahu gitu jawaban yang pasti itu yang mana kayak gitu. Nah, terus untuk yang C, kurva memotong sumbu Y positif, nilai C-nya lebih dari 0. Nah, di sini nilai C-nya berapa? Yaitu 1 ya. Nilai C-nya itu 1 ya. Kayak gini nilai C. Jadi otomatis jawabannya adalah C, guys. Ya, karena tadi nilai C-nya itu lebih dari 0 ya, yaitu C sama dengan 1. Jadi otomatis dia memotong sumbu Y positif. Entah itu dia mau terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kayak gitu ya, guys. Untuk lebih jelasnya di sini aku coba hapus semuanya aja. Nah, jadi kayak gini. Gini ya. Coba kita gambar. Jadi dia jadi dia itu bisa memotong sumbu Y dia itu bisa terbuka ke bawah ataupun terbuka ke atas. Nah, contohnya nih kalau dia terbuka ke bawah gitu ya, terbuka ke bawah berarti dia kayak gini, memotong sumbu Y positifnya. Nah, kayak gini ya, dia memotong sumbu Y positif kayak gini. Tapi kalau dia memotong sumbu Y negatif, memotong sumbu Y positif tapi terbuka ke atas juga bisa. Nah, jadi dia kayak gini, guys. Nah, kayak gini, guys. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi tergantung nilai A-nya nanti itu berapa kayak gitu. Karena A-nya kan tidak sama dengan 0, tapi dia itu kurang dari 1. Nah, kayak gitu, guys. Jadi jawaban yang tepat tadi apa? C ya. Nah, C kayak gini. Tuh, semoga bisa dipahami ya.
Terus kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal TPS SBMPTN 2019. Nah, ini ada sedikit tips dan memang wajib banget teman-teman lakukan ya tips ini, yaitu ketika teman-teman menemukan soal yang berbentuk cerita kayak gini, panjang banget gini ya, teman-teman wajib banget untuk baca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah ini ya, ini pertanyaannya. Ya, kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, jadi kita bisa tahu guys, kita itu disuruh mencari simpulan di paragraf 2 aja yang benar gitu ya. Kita nggak usah baca semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau semisal udah terlanjur baca cerita atau baca teks bacaannya, itu kan nanti akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Nah, kalau teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman udah tahu inti dari soal ini tuh apa gitu ya, mau disuruh nyari apa, baru teman-teman masuk ke ceritanya berdasarkan yang dituju dalam soalnya itu disuruh baca paragraf berapa, kayak gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut aja untuk membaca paragraf kedua, yaitu ini paragrafnya. Kita baca dulu guys, dan kita kasih highlight ya. Ini biar nanti kita tahu poin-poinnya yang mana, karena kita disuruh mencari simpulan yang benar dari opsi-opsi yang ada di bawah ini. Nah, oke, kita baca. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Semua perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi untuk bercerai. Oke, bentar aku ganti dulu guys. Oke, hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Nah, kita lanjut kasih highlight biar kita tahu inti-inti dari bacaannya itu apa. Yang pertama, ini ya, pernikahan usia dini. Nah, itu tuh memiliki dampak negatif. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, semua perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi untuk bercerai. Gini ya, jadi pernikahan usia dini itu memiliki dampak negatif dan perempuan yang menikah usia dini itu memiliki dampak untuk bercerai. Hal ini dipicu perkembangan emosi yang belum matang. Nah, kayak gini. Jadi kita tahu inti-intinya itu yang mana aja. Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan rumah tangga. Nah, ini ya, risiko tinggi untuk bercerai itu mengalami kekerasan rumah tangga. Terus, selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Nah, jadi ini tuh intinya anak perempuan ya yang umurnya itu kurang dari 20 tahun ya berarti ya, itu memiliki ini ya resiko untuk meninggal saat hamil maupun bersalin. Gini. Nah, ini agak oret-oretan ya guys. Nah, terus kemudian yang kalimat terakhir, ditemukan pula bahwa 14% bayi lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Terus untuk bayinya itu, bayi yang lahir itu prematur. Nah, kita udah ketemu poin-poinnya, udah ketemu ya. Ini poin-poinnya kita udah highlight, yaitu pernikahan usia dini memiliki dampak negatif dan perempuan yang menikah usia dini itu memiliki risiko untuk bercerai yang dipicu dari perkembangan emosi yang belum matang. Nah, perceraian itu terjadi juga dikarenakan mengalami kekerasan rumah tangga ya, perempuannya. Terus kemudian anak perempuan yang hamil maupun bersalin itu dapat meninggal ketika memiliki risiko meninggal yang lebih tinggi ketika usianya itu kurang dari 20 tahun atau usia dini. Terus kemudian bayinya juga bisa lahir secara prematur. Nah, intinya kayak gitu guys. Terus kita masuk ke soalnya. Yang pertama, sebagian yang A ini ya, sebagian perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. Kita ubah dulu ke dalam laser aja.
Nih, sebagian perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. Nah, ini berarti dia salah ya guys ya, karena di sini itu tidak sesuai dengan bacaan. Nah, di bacaan ini tadi kita membicarakan mengenai perempuan ya, perempuan yang menikah di usia dini. Nah, itu dampak-dampaknya negatif gitu ya. Nah, jadi ini nggak ada hubungannya, jadi ini salah. Yang B, sebagian perempuan yang menikah usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini menurut aku ya, ini sudah cukup benar dibandingkan dengan yang A. Tapi kita lewatin dulu, karena yang B ini kan dia menyinggung tentang perempuan yang menikah usia dini, terus mengalami kekerasan rumah tangga. Nah, ini sesuai dengan fakta yang ada di bacaan tadi ya, karena pernikahan usia dini ini kan bisa mengakibatkan perceraian yang dipicu oleh perkembangan emosi yang belum matang atau kekerasan rumah tangga. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini sesuai dengan opsinya. Nah, terus yang C, sebagian perempuan yang perkembangan emosinya belum matang tidak menikah di usia dini. Nah, ini bertolak belakang juga dengan teks yang kita baca tadi. Terus yang D, sebagian perempuan yang mengalami masalah kehamilan belum matang secara emosional. Nah, ini tidak ada hubungannya ya guys, karena masalah kehamilan ini itu diakibatkan oleh usia yang belum matang atau usia dini tadi, bukan karena emosinya. Terus kemudian sebagian perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kehamilan. Nah, ini juga salah guys, karena kekerasan dalam rumah tangga tadi disebabkan oleh usia dini, bukan disebabkan oleh kehamilannya, kayak gitu. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah, untuk yang paling tepat itu jawabannya tadi apa? B ya guys ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi yang paling tepat B. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, sekali lagi nih guys, kalau kita ketemu soal dalam bentuk bacaan, teks, cerita, kita baca dulu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu, di manakah sebaiknya posisi kalimat canonical babbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak pada bacaan di atas. Nah, jadi guys, di sini itu kita intinya disuruh mencari ini ya, posisi kalimat yang tepat ya. Ini tuh ditaruh di mana kalimat ini? Nah, kalimat ini tuh lebih tepatnya itu ditaruh di bagian mana sih gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita baca dulu nih keseluruhan bacaannya. Nah, yang pertama, poin pertama, menurut bla bla bla, ahli patologi wicara bahasa, bayi sudah dapat menghasilkan suara persis setelah dia dilahirkan, yaitu dengan tangisan keras. Yang kedua, selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan, seperti menggumam dan tertawa. Yang ketiga, suara-suara ini tidak dibuat secara sengaja, melainkan refleks yang tidak bisa dikendalikan oleh bayi. Yang keempat, setelah berumur kira-kira 5 hingga 10 bulan, bayi mulai mengatakan beberapa suku kata seperti babat atau di. Yang kelima, ocehan seperti ini disebut canonical babbling. Yang keenam, pada periode ini bayi membentuk deretan suku kata berulang, contohnya dadada atau kombinasi dari suku kata yang berbeda-beda, contohnya madida. Nah, kayak gini ya guys. Nah, terus di sini kita tadi disuruh apa? Yaitu menaruh ya kalimat ini, canonical babbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak. Nah, kita disuruh naruh kalimat itu di kalimat yang mana gitu ya. Sini ada pilihan sebelum kalimat 2, sebelum kalimat 3, sebelum kalimat 4, sebelum kalimat 5, dan sebelum kalimat 6. Nah, di sini itu kita sebenarnya sudah bisa secara gampang ya untuk menebak kalimat ini tuh lebih baiknya ditaruh di mana sih gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kita melihat yang kata-kata sama ya. Di sini kata-kata samanya itu canonical babbling ya guys. Nah, jadi kayak gini guys. Sini kan ada kata-kata canonical babbling. Nah, ini. Nah, terus di sini juga ada nih canonical babbling. Nah, jadi biasanya untuk kata-kata yang sama itu atau kata-kata yang merujuk ke suatu kata-kata yang sama di kalimat selanjutnya, itu biasanya dia itu saling berhubungan. Jadi letak antara kalimat yang memiliki kata-kata sama itu dia saling berhimpitan gitu ya. Maksudnya dia itu diletakkan di setelah atau sebelum kalimat tersebut kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi kita tinggal lihat nih di kalimat kelima. Nah, kita tinggal lihat di kalimat kelima ini, kita lebih cocoknya itu menaruh kata-kata ini ya, kalimat canonical babbling merupakan bla 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 bla. Ini tuh di sebelum kalimat kelima atau setelah kalimat kelima.
Nah, jadi kita tinggal baca lagi nih. Ocehan seperti ini disebut canonical babbling. Canonical babbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak. Pada periode ini, bayi membentuk deretan suku kata berulang, contohnya dada, atau kombinasi dari suku kata yang berbeda, contohnya madida. Nah, untuk yang opsi pertama yaitu 5 terus kalimat yang canonical babbling merupakan bla 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 ini, terus habis itu baru 6. Ini cukup ini ya, sudah cocok gitu ya. Karena di sini kan dijelaskan bahwa ocehan seperti ini ya, ocehan seperti ini, yang ini, ocehan seperti ini, itu dia kan merujuk ke yang ini, suku kata seperti babat sama didi. Nah, itu kan dia merujuk ke situ. Nah, sedangkan pada periode ini dia itu tidak ada rujukannya gitu ya, pada periode yang mana nih gitu ya. Nah, jadi periodenya itu adalah yang canonical babbling yang ini, yang ada di kalimat sini. Nah, kayak gitu. Nah, dia itu lebih tepat yang itu ya guys. Jadi jawabannya itu sebelum kalimat 6, yang E. Kayak gini guys. Nah, kalau semisal ditaruh sebelum kalimat 5, jadi nanti dia kurang pas. Karena dia itu pengertiannya dulu, baru ocehan seperti ini, bla 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 gitu ya. Nah, kan kurang tepat nih guys, karena ocehan seperti ininya kan tidak merujuk ke kalimat yang ada di pengertiannya ini ya, nggak merujuk ke sini gitu. Jadi kurang tepat kalau ditaruh sebelum kalimat 5. Jadi jawaban yang tepat adalah sebelum kalimat 6, kayak gitu guys. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut aja ke yang soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu kayak gini. Dari TPS SBMPTN 2019 ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Kata ditanya pada kalimat 8 harus diperbaiki menjadi titik. Nah, kita baca kalimatnya. Kalimat 8 mana nih kalimat 8? Kalimat 8 ini. Setelah itu para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal seperti soal kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Nah, ini udah bisa ditebak ya guys ya. Di sini kan setelah itu para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal. Nah, berarti ini tuh pesertanya itu yang akan ditanya. Bukan pemateri gitulah ya istilahnya, pemateri atau orang lain yang nanya. Tapi pesertanya yang bukan pesertanya yang nanya, tapi orang lain yang nanya ke peserta. Jadi kata-kata yang paling tepat adalah ditanyai ya guys ya. Ini udah sangat kentara sekali ini ya. Aku jawab dulu ya, ditanyai kayak gini. Nah, jadi kita baca ulang lagi. Setelah itu para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal ini ya, akan ditanya kembali mengenai beberapa hal. Nah, kalau misal kita ganti, setelah itu para peserta akan ditanyai kembali mengenai beberapa hal seperti soal kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Nah, itu akan lebih tepat ya guys, karena D itu merupakan kalimat aktif ya, ditanyai. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu ada dari soal TKPA SBMPTN 2017. Kita baca dulu soalnya atau pertanyaannya. Itu ide pokok paragraf kedua adalah. Nah, kita disuruh nyari paragraf kedua aja nih guys. Yang harus kita baca ya, cuma paragraf kedua aja. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. bla bla bla. Akhirnya ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang seringkali pendek, kepala mengecil, dan hidung yang datar menyerupai orang Mongol. Down syndrome awalnya dikenal dengan istilah mongoloid. Pada akhir tahun 1970-an, para ahli merevisi nama kelainan pada anak tersebut dengan merujuk penemu pertamanya, yaitu Down. Dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah Down syndrome. Nah, untuk ide pokok paragraf kedua, di sini yang pertama sejarah kajian Down syndrome. Yang kedua, penggantian nama Down syndrome. Yang ketiga, sejarah penamaan Down syndrome. Yang keempat, perbedaan istilah Down syndrome dan mongoloid. Yang kelima, perkembangan temuan Down syndrome. Nah, kalau kita lihat yang pertama nih, sejarah kajian Down syndrome, ini kurang tepat banget ya guys. Karena kan kalau kajian itu dia lebih kompleks. Sedangkan untuk yang paragraf kedua ini, dia lebih fokusnya hanya membahas mengenai
namanya ya, nama dan juga ciri-ciri. Nah, tapi lebih spesifik ke nama ya di sini ya, mongoloid, terus berganti nama Down syndrome kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, penggantian nama Down syndrome. Nah, ini juga kurang tepat karena di sini tuh nggak membahas secara khusus, dia itu pergantian nama aja gitu ya. Yang semula mongoloid gitu ya, jadi Down syndrome. Ya, lebih dari itu gitu ya. Ada latar belakangnya itu, yaitu kayak ciri-cirinya kayak gini, terus sehingga dia itu disebut sebagai orang Mongol. Nah, karena dia disebut sebagai orang Mongol, jadi banyak orang yang menyebutnya mongoloid. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya direvisi namanya menjadi Down syndrome sesuai dengan penemu pertamanya. Nah, jadi untuk penggantian nama Down syndrome ini kurang tepat ya guys, karena dia itu tidak membahas secara khusus pergantian nama aja, tapi lebih dari itu. Nah, kayak gitu ya. Terus yang C, sejarah penamaan Down syndrome. Nah, ini dia lebih tepat ya guys dibanding penggantian nama. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa sejarah penamaan? Karena di sini kan diceritakan gitu ya, latar belakangnya kenapa disebut sebagai mongoloid gitu ya. Atau secara gampangnya asal usulnya lah ya. Asal usulnya dia itu kayak gini, ciri-cirinya kayak gini, terus disebutlah sebagai ciri-cirinya kayak seperti orang Mongol. Nah, orang Mongol ini karena seperti orang Mongol sehingga disebutlah sebagai mongoloid. Nah, tapi kemudian direvisi seperti nama penemu pertamanya, yaitu Down ini ya, sehingga namanya menjadi Down syndrome kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau perbedaan istilah Down syndrome dan mongoloid ini juga salah karena itu tuh sama aja. Terus perkembangan temuan Down syndrome ini juga salah ya guys, karena ini tuh bukan perkembangan penemuan. Kalau perkembangan penemuan kan berarti dari awal banget nih, ditemukan tahun sekian. Nah, terus nanti sejarah asal-usulnya yang lebih lengkap itu kayak gimana. Bukan cuma sampai ke penamaannya aja. Nah, ini kan lebih fokusnya ke namanya ya, gitu. Jadi kalau semisal perkembangan temuan berarti masih kurang tepat. Kayak gitu ya, karena itu tuh cuma lebih spesifik ke asal-usul sampai bisa namanya tuh seperti ini, kayak gitu. Oke guys, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masuk ke literasi bahasa Inggris. Soal SNPMB BP3. Nah, kita baca dulu soalnya. Di sini soalnya yaitu ini. Kita ini dulu ya guys ya. Yang laser dulu. Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh intinya siapa sih gitu ya yang menyarankan untuk moderating the school competition atau memoderasi kompetisi di sekolahan, ya gunanya untuk menciptakan suatu kompetisi yang sehat gitulah ya intinya. Nah, terus kayak gitu. Jadi kita di sini cuma disuruh nyari siapa sih orangnya yang menyarankan kayak gitu ya. Yang ngomong kayak gitu tuh siapa gitu dari orang-orang yang ada di sini. Yang pertama kita baca dulu untuk yang ini ya. Mohades 002. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kan cuma ada 5 opsi dan di sini itu ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 opsi. Nah, jadi teman-teman jangan baca semuanya. Teman-teman lihat aja di sini gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak baca semuanya, cuma baca 5 aja gitu ya yang sesuai ada di soalnya. Kayak gitu. Jadi nggak menghabiskan waktu. Yang pertama, Mohades 002. Kita baca di sini. Competition is a part of life, and whether the school or children want it or not, it will always exist. No one can moderate or control competition. Nah, jadi di sini sangat ini ya kontra dengan pertanyaannya, yaitu siapa sih yang menyarankan atau apa sih yang ngomong lah ya mengenai moderating the school competition atau school competition itu harus dimoderasi gitu ya. Nah, di sini itu malah dia itu tidak tidak menyatakan hal itu, alias itu berkebalikan ya. Dia di sini itu malah menjelaskan mengenai bahwa kompetisi itu bagian dari suatu kehidupan gitu ya, termasuk di sekolahan juga gitu ya intinya. Jadi nggak ada yang bisa untuk memoderasi atau mengontrol suatu kompetisi kayak gitu. Jadi dia tidak membahas mengenai kompetisi yang sehat kayak gitu. Jadi ini salah. Terus kita lanjut ke leksi 122. Nah, leksi 122 ini menyebutkan kayak gini.
Schools can keep children away from competition for some time, but sooner or later children have to face it. Terus schools and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. Nah, ini sebenarnya juga kurang tepat sih ya guys, karena dia itu ini ada kata-kata ini. Competition for some time, but sooner or later children have to face it, gitu ya. Bahwa kompetisi itu nanti tuh bakal datang kok, gitu. Secara cepat atau lambat itu bakal siswa-siswa itu bakal menghadapinya, gitu. Nah, jadi dia itu nggak membahas mengenai gimana caranya untuk memoderasi suatu kompetisi yang sehat, gitu ya. Suatu kompetisi sehingga menghasilkan kompetisi yang sehat kayak gitu. Jadi dia itu nggak membahas mengenai itu. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman tinggal lihat aja ada nggak sih kata-kata moderating the school competition terus sama healthy competition kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini kan cuma dijelasin kayak gini. School and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. Cuma gitu aja, nggak ada moderating the school competition kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak paham nih ya, teman-teman kayak gitu aja, cari kata-kata yang dia itu sama kayak soalnya gitu aja. Nah, terus kemudian yang C, Ardilo 87. Gini ya, a fish and a bird cannot compete as they have different strengths, and it is the same case with the students. Nah, ini juga salah ya guys ya, karena dia itu menjelaskan bahwa ikan dan burung itu nggak bisa berkompetisi karena mereka itu memiliki kedua kekuatan yang berbeda, dan itu tuh halnya sama dengan kasusnya seorang murid-murid kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh malah dia menjelaskan bahwa murid-murid itu nggak bisa berkompetisi karena mereka memiliki kekuatan yang berbeda kayak gitu. Jadi ini kurang tepat juga. Terus lanjut, ini Dipa Kausik. Nah, ini ya, yang mana nih? Ini. Competition is one good way to track performance. Only a serious competition can make children understand. Nah, ini udah salah banget ya guys ya. Enggak seperti yang dijelasin. Terus yang terakhir, berarti kalau semisal semuanya yang salah, otomatis yang terakhir pasti harusnya benar gitu ya. Haris Kumar gini ya. Competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it is bad. Ya, berarti kalau misal berlebihan itu tuh jelek gitu ya kompetisinya gitu ya. Kalau kompetisi yang terlalu berlebihan itu tuh jelek gitu ya, buruk. It often leads to students getting involved in all kinds of wrong things just for the sake of winning. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Nah, di sini udah dijawab nih guys, udah sangat kentara banget ya guys. Ini aku highlight biar lebih jelas. Competition in school must be moderated gitu ya. Nah, so that healthy competition. Nah, udah jelas banget nih dari Haris Kumar. Nah, gitu ya, udah ada penjelasannya gitu ya. Bahwa kompetisi di sekolahan itu harus dimoderasi gitu ya. Gitu, moderasi itu harus dikurangi gitu ya, harus dijadikan sedang gitu ya, dikurangi gitulah ya. Dan dia itu jangan sampai berlebihan gitu ya, intinya harus dikontrol kompetisi di sekolahan itu sehingga akan terjadi kompetisi yang sehat kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E kayak gitu. Udah, kalau tipnya teman-teman kalau nggak tahu artinya, kalau samar sekali gitu ya, babar blas gitu ya, nggak tahu artinya, meskipun sedikit demi sedikit nggak tahu artinya, teman-teman tinggal cari-cari aja kata-kata yang sesuai dengan soalnya. Di sini ada kata-kata moderating school competition sama healthy gitu. Teman-teman cari aja tulisan yang ada unsur-unsur kayak gitu ya. Terus lanjut, ini soal yang terakhir, yaitu soal penalaran matematika. Nah, ini soalnya kayak gini guys, dari soal TKPA SBMPTN 2016. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika semakin besar perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada barang yang sama memperlihatkan perbedaan kualitas barang antar merek, maka manakah barang yang memiliki perbedaan kualitas yang besar? Nah, kayak gitu ya guys.
Jadi di sini tuh kita disuruh mencari perbedaan kualitas yang paling besar. Dan sedangkan untuk kualitas itu kita bisa lihat dari ini ya. Mana tadi? Selisih ya, perbedaannya. Perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada barang yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi ini kan ada barangnya, ini barang. Ini mereknya, merek X, Y, sama Z. Nah, jadi kita cari per kategori nama barang ini, merek ini yang paling murah dan yang paling mahal. Setelah itu kita kurangi dan kita cari nilainya yang paling tinggi. Nah, itu jawabannya. Nah, yang pertama kita cari untuk kertas HVS. Ini nilainya yang paling tinggi itu 60.000, guys. Yang paling rendah 50.000. Bolpen hitam paling tinggi 60.000, paling rendah 40.000. Terus pensil warna itu paling tinggi 115.000, paling rendah 74.500. Terus kemudian buku tulis 38 halaman paling tinggi 74.000, paling rendah 70.000. Terus kemudian paling rendah 64.000 ya, salah guys. Oke, kita hapus saja ini. Kita ganti yang 64.000. Terus kemudian lem ini paling tinggi 80, paling rendah 65.000. Nah, jadi jawabannya untuk yang pertama 60 dikurangi 50 adalah 10.000. 60 dikurangi 40 adalah 20.000. 115 dikurangi 74.500 adalah 40.500. 74 dikurangi 64 adalah 10.000. 80 dikurangi 65 adalah 15.000. Nah, jadi untuk jawaban yang paling tinggi, ya ini ya, yang paling tinggi, dia itu yang mana? Yaitu yang 45.000. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana nih? 45.000. Pensil warna. Nah, kayak gini. Udah ketemu jawabannya pensil warna. Nah, gimana guys? Bisa ngerjain nggak teman-teman ya? Semoga bisa dipahami. Dan oke, sekian aja untuk penjelasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat untuk buat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton. See you next video dan bye-bye.